ala Bapak sudah jadi. Alas, masih panas. Pasti enak banget. Iya dong. Meskipun bakso ala Bapak, tapi ini resepnya dari ibumu dulu. Dulu Bapak paling senang kalau ibu bikin ini. Tengah-tengah, pagi-pagi datang karena aromanya. Sedap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kakak datang. Anak-anak. Ayo kak, cepet. Kakak, ini pasti lumpia ya? Iya, Asik, makasih ya kak. sama-sama. Gimana tadi perjalanan kakak? Lancar? Tadi macet dikit di Kendal, tapi nggak lama udah lancar lagi kok, Pak. Udah, alhamdulillah makan sekarang udah sampai sini. Dah, yuk kita makan dulu. Tadi Bapak sama saya masak. Kakak duduk aja. Oke. Kakak kos-kosan pergi capek. Nah ini kakak. Makasih, Adik. Sama. Terima kasih. Sama Pak. Ini buat Adek. Kasih Pak. Bapak, kakak, tadi adik di sekolah dipuji guru loh. Katanya tuh adik gemat. Terus teman-teman juga suka banget ngajak belajar bareng. Kata mereka, adik lebih paham gitu dibanding sama bu guru. Adik pinter kan? Pantas kayak ibumu dulu. Senangnya ngajarin orang. Iya pak, adik tuh bakalan fokus belajar, sekolah. Nanti kalau lulus, adik mau kuliah. Kayak pesen ibu dulu. Soal kuliah, nanti adik obrolin sama kakak. Adik tuh udah pernah obrolin sebelumnya sama kakak. Sejujurnya, adik pingin banget kuliah tahun ini. Kalau nggak tahun ini, adik nggak punya teman seangkatan dong. Terus emangnya kenapa kalau nggak ada teman seangkatan? Malu lah pak, nanti adik tua sendiri di kelas. Iya, nanti kakak usahain ya dek, biar kamu tuh gak tua sendiri di kelas. Bener ya? Iya. Oh iya, kakak di sini 3 hari kan? Kalau iya, adik mau ngajak belajar bareng. Boleh nggak? Boleh dek, nanti kamu belajar bareng ya sama kakak. Siap. Bagus. Bapak, jangan kebanyakan makan gorengan. Nanti makin batuk loh. Halo, ada apa? Bukan chat, Dot. Bukan chat. Kenapa kak? Kok mukanya kayak gitu? Kata teman kakak, dosen pembimbing kakak hari ini udah di kampus. Jadi kakak tuh harus ke kampus sore ini. Hari ini, besok-besok lagi nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Soalnya dosen pembimbing kakak itu tuh jarang di kampus. Ya, berarti kakak cuma sebentar dong di rumah. Iya, Dek. Udah, nggak apa-apa. Tapi ingat pesan ibu. Ibu pasti bangga lihat kamu sekarang. Adik doain semoga nanti lancar ya kak. Amin. Makasih ya, Dek ya.
Bentar lagi ya, Bu. Kal, aman. Shift malam mulu. Besok udah kampus lagi. Aman, Ren, aman. Beneran. Ngeluh aja kali, nggak apa Kal. Ah, udah biasa, Ren, aman. Semangat ya Kal. BTW, gaji bulan ini udah masuk nih. Udah cek belum? Oh iya, belum. Coba cek dulu ya. Ya. Udah masuk, Ren. Makasih ya, Ren ya. Oke, sama-sama. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Saat dewasa kau kan mengerti. Kenapa kau? Diam aja. Gue harus kerja gimana lagi ya, Dot? Buat dapetin uang 6 juta ini lagi dalam semalam ini. Kayaknya lo harus cerita deh ke adik lo dan ke bapak lo. Ya, gue nggak tega, Dot. Orang ini aja duit mereka. Lo tau sendiri kan, Dot, kondisi bapak gue gimana. Apalagi gue takut kalau misalkan bapak gue lepas dokter. Dan juga si adik gue juga bakalan kuliah tahun ini. Justru itu duit mereka, Kal. Mereka tuh harus tahu kondisi lo gimana. Lo udah capek-capek kerja pagi, siang, malam. Masa lo doang yang harus nanggung beban ini sendirian? Apa gue lamar kerja dulu aja kali ya? Toh, gue juga masih banyak waktu buat bimbingan lagi sama Pak Tomo. Terserah lo aja deh, Kal. Gue cuma mau ngomong lo sehat-sehat aja.
Kal, lo kenapa Kal? Udah Kal, gak usah lo pendem sendiri terus. Lo tuh manusia, bukan robot. Gak bisa Dot, gue gak bisa, gue gagal, uang gue hilang. Lo tau gak sih Dot, itu tuh buat bayar rumah sakit bapak gue, itu juga buat bayar kuliah adik gue Cok. Iya gue tahu. Udah lo sekarang tenang dulu. Coba deh lo ngomong jujur sama adik dan bapak lo. Gue takut Dot, gue takut. Takut itu bukan alasan lo nutupin kebenaran dari keluarga lo, goblok. Anjing emang lo. Udah, diam. Gak usah takut. Lo ngomong sekarang. Coba lo ngomong sama bapak dan adik lo. Pasti mereka bakal ngertiin lo. Percaya deh sama gue. Iya Dot. Iya. Makasih Dot ya. Ibu, kata Bu Guru, tadi bilang ke adik, katanya Kak Haikal paling pintar ya di sekolahan. Kok bisa, Bu? Tapi kenapa adik nggak pintar ya, Bu? Nggak gitu dong, Dek. Adek itu anak ibu yang paling rajin. Coba adek inget-inget, yang paling sering bangun pagi terus bantu ibu siapa? Adek loh, kakak masih bobo, adek udah siapin sarapan buat keluarga. Ibu seneng banget, Dek. Tapi, Bu, adik juga pengen pintar kayak kakak. Ya udah, Adek, kalau malam belajar sama kakak ya. Jangan main HP terus. Nanti kakak kasih tahu rahasianya. Ya, kenapa baru dikasih tahu sekarang sih, Kak, rahasianya? Kan bentar lagi kakak ujian, habis itu kuliah. Terus waktu sama adiknya kapan, Kak? Berarti ya dia harus pintar-pintar manfaatin waktunya. Eksklusif lo bisa belajar sama kakak yang super sibuk. Kalian harus saling jaga dan saling melengkapi ya. Harus selalu rukun. Kakak nanti kalau udah mulai kuliah harus selalu fokus ya. Belajar yang tekun biar selesai sampai akhir. Kakak janji ya sama ibu, jangan berhenti di tengah-tengah ya kak. Ibu kalau pesan buat adik apa? Sama, adik juga. Ibu tahu, adik suka pelajaran bahasa kan? Adik belajar yang rajin ya, biar bisa kuliah juga sama kayak kakak. Ibu pengen anak-anak ibu sekolah setinggi-tingginya. Iya, Ya, Bu. Bu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Bapak, Kal. Kenapa, Pak? Kal, adikmu nggak mau makan. Dari kemarin dia mengurung diri di kamar terus. Bapak kudu di mana? Iya, Pak. Ini chat Haikal juga dari kemarin belum dibales. Haikal malam ini pulang ke rumah ya, Pak? Kenapa sih? Kenapa kakak bodoh banget? Aku gimana? Aku udah kuliah tahun ini juga nggak apa-apa kok kak. Tapi kenapa? Kenapa kakak pernah cerita ke adik? Kenapa? Dek, Kalau kakak bilang dari awal, kita bisa cari solusi bareng-bareng. adek udah. Kenapa sih? Aku selalu dianggap anak kecil di rumah ini. Aku beban itu ya. Sampai kakak mau cerita ke adik. Terus gimana? Uang hilang, nggak ada solusi. Karena apa? Karena kakak nggak pernah cerita. Sudah cukup.
Haikal, Firda, Bapak minta maaf ya. Selama ini Bapak belum bisa jadi orang tua yang baik buat kalian. Haikal, Bapak masih sering ngerepotin kamu, ngerepotin ini, ngerepotin itu. Bapak juga nggak bisa bantu kamu buat bayar biaya kuliah. Enggak, Firda, Bapak minta maaf karena Bapak juga nggak bisa bantu kamu buat bayar pendaftaran kamu ke kampus. Bapak bener-bener minta maaf. Ade cuma pingin kita jadi keluarga yang selalu terbuka. Ade tahu Bapak sedih karena kehilangan ibu. Tapi Ade juga sedih, Pak. Karena Bapak udah gak bisa terbuka dulu lagi yang apa-apa diceritain ke Ade. Ade pingin jadi pengganti ibu, Pak, Kak. Kalau kakak dan Bapak kehilangan teman cerita, Ade bisa kok jadi penggantinya. Ingat gak kata ibu dulu? Kita harus saling melengkapi, rukun. Ade pingin banget memenuhi harapan ibu. Dek, kakak minta maaf. Kakak takut kalau kakak cerita, kamu bakal kepikiran. Kakak tahu kamu lagi ngerjar UTBK kan? Kakak nggak pengen kalau kamu keganggu belajarnya. Gak sama sekali kok, Kak. Ade malah seneng banget kalau kakak cerita ke adik. Bapak juga ya harus cerita semuanya ke adik. Iya. Bapak sampai lupa kalau sekarang Ade bukan anak kecil lagi. Anak terakhir Bapak sekarang udah gede. Iya, kan nanti kan kamu jadi tua sendiri di kelas. Ih, enggak ya, Kak. Bapak, kemarin waktu Ade buka HP Bapak, Ade lihat notif email, ada nama Ade. Email siapa emang? Gak tahu ya, Pak. Kak, coba deh Ade pinjam HP-nya. Tuh, ambil aja di situ. Oke, Pak. Selamat. Selamat apa? Selamat, Anda lolos tahap pertama beasiswa anak bangsa. Kamu telah lolos ke tahap selanjutnya dalam beasiswa anak bangsa, yaitu wawancara. Kak, Ade lolos beasiswa. Pas itu, Ade daftarin beasiswa pakai email Bapak. Alhamdulillah, untung Ade cepet nyadar. Terus wawancaranya kapan? Kamis, berarti lusa. Berarti Ade harus siapin dengan serius. Tenang, kakak ajarin. Kakak di sini sampai akhir Rabu kok. Oke, Kak.